Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Sungguh suara yang luar biasa. Hanya dengan kehilangannya sekali orang akan menyadari betapa berharganya suara pemukulan ini. Ketika detak jantungnya berlanjut, jiwa Long Haoshen hampir tak bernyawa di tengah detak jantung yang kuat itu. Dan tepat pada saat itu, gelombang energi spiritual mengalir dari jantungnya untuk mengalir ke seluruh tubuhnya. Jantungnya dengan penuh semangat menyusut, meluas, menyusut kembali, mengembang. Kekuatan yang kuat langsung melakukan perjalanan melalui seluruh tubuh Long Haoshen, tidak hanya mengandung energi spiritual internal, tetapi bahkan energi spiritual eksternal dicampur ke dalam indranya. Faktanya, energi spiritual Long Haoshen awalnya lebih dari 50.000. Dengan kata lain, jantung keabadian sebenarnya mampu mempertahankan setidaknya 50.000 energi spiritual internal dengan sendirinya, dan meskipun demikian, itu tampak jauh dari penuh pada saat ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Jantung ini menyimpan energi spiritual, dan dengan kapasitas yang bahkan lebih besar daripada wadah spiritual. Sebelum ini, Long Haoshen tidak akan berani membayangkan hal seperti itu. Tetapi pada saat itu juga, prestasi luar biasa seperti itu terjadi tepat di dalam dirinya. Saat jantung menyusut, energi spiritual terjepit di dalam wadah spiritual lainnya di tubuhnya semuanya kosong, secara alami perlu diisi ulang oleh energi spiritual dari dunia luar. Tiba-tiba, Long Haoshen mengetahui melalui introspeksi bahwa pembuluh darah, saluran, dan bahkan jantungnya semuanya berwarna emas, di bawah pengaruh energi spiritual murni yang berdenyut kuat di sekitar jantungnya. Atribut cahayanya bahkan melampaui murni, meskipun terlihat cair, Long Haoshen dapat merasakan keadaannya yang sepenuhnya padat. Perpaduan dua fisik besar dari dua putra cahaya menyebabkan energi spiritual internal bawaan Long Haoshen meningkatkan batas aslinya. Jika ada beberapa alat yang benar-benar dapat menilai energi spiritual bawaannya saat ini, akan ditemukan dengan kejutan yang menakutkan bahwa energi spiritual internal bawaannya sekarang melebihi 120. Dengan kata lain, Long Haoshen seharusnya tidak disebut pengguna fisik putra cahaya, tetapi pengguna fisik cahaya murni. Esensi cahayanya tidak jauh berbeda dengan kekuatan dari keturunan dewa-dewi cahaya. Tidak ada yang mungkin membandingkan dalam kemurnian dengan cahayanya di dunia ini. Saat jantungnya berdenyut, tubuh Long Haoshen terasa seperti lubang hitam besar. Setiap kali berdenyut, energi spiritual besar di sekitar tubuhnya akan ditarik masuk, sementara jantung keabadian akan terus meremas esensi cahaya dalam jumlah besar untuk mengisi kembali tubuhnya. Saat ini, sungguh mengherankan bagaimana kecepatan penyerapan esensi cahayanya yang panik tidak mempengaruhi kultivasi rekan-rekannya. Jantung keabadian berisi semua atribut cahaya yang dimiliki Yilai Kesi, yang hanya dibuang di sana sebelum jantungnya direkonstruksi. Tetapi ketika Long Haoshen akhirnya menyelesaikan proses kebangkitan, cahaya kelas tertinggi ini mulai menunjukkan fitur terbesarnya. Hanya dalam waktu singkat, Long Haoshen mengetahui dengan kaget bahwa perubahan tubuhnya menembus batas yang diketahuinya. Hanya selama semburan penyerapan sebelumnya, dia menemukan bahwa, yang mencengangkan, energi spiritual internal di tubuhnya benar-benar berhasil menembus 100.000. Benar, itu adalah tingkat simbolis dari langkah ke-9. Dengan kata lain, dia sekarang harus menjadi ksatria dari langkah ke-9, meskipun sebenarnya, dia tidak mengalami perasaan terobosan sedikit pun. Batas ini seharusnya masih sekitar langkah ke-8. 100.000 energi spiritual ini memenuhi jantung keabadiannya sendirian, tetapi wadah spiritual lainnya di tubuhnya masih kosong. Apa artinya? Mengapa saya tidak maju ke langkah ke-9 meskipun energi spiritual saya telah menembus 100.000?
Long Hao Shen dikejutkan oleh fenomena abnormal ini bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk bersukacita atas kebangkitan energi spiritualnya. Ini sudah jauh melewati akal sehat. Bahkan iblis akan sampai ke langkah ke-9 setelah mencapai 100.000 energi spiritual. Dia jelas telah melampaui jumlah ini, namun tetap berada di batas langkah ke-8. Dengan tingkat kecerdasan Long Hao Shen, dia dengan sangat cepat memahami bahwa untuk membuat terobosan dari langkah ke-8 hingga ke-9, wadah spiritual ke-10 setelah yang ke-9 perlu diproduksi. Hanya setelah 9 wadah spiritual yang terisi membuat terobosan terakhir, langkah ke-9 ini dapat dilewati. Dan, meskipun energi internalnya telah menembus 10.000, yang seharusnya berarti wadah spiritualnya mencapai jumlah 9, dalam praktiknya wadah spiritualnya masih belum mencapai jumlah ini, hanya energi spiritualnya yang telah menembus. Keajaiban ini benar-benar karena jantung keabadian. Jantung keabadian menggantikan wadah spiritual bagian dada awalnya, dan memiliki efek yang jauh lebih besar daripada yang asli. Energi spiritual Long Hao Shen masih belum mencapai tingkat yang diperlukan, itulah sebabnya dia belum menembus langkah ke-9. Dada, kepala, perut, lengan, dan paha, berjumlah 7 wadah spiritual. Itulah fondasi Long Hao Shen saat ini, yang berarti bahwa kultivasinya biasanya harus dibatasi hingga 70.000 energi spiritual, dan perlu menunggu pembukaan wadah spiritual baru untuk maju lebih jauh. Tapi kemunculan jantung keabadian menghancurkan batas ini. Meskipun jantung keabadian menggantikan wadah spiritual aslinya, kekuatan penyimpanannya bukanlah 10.000, tetapi 100.000. Dengan kata lain, toleransi Long Hao Shen terhadap energi spiritual melonjak dari 70.000 menjadi 160.000. Jadi meskipun energi spiritualnya berkembang, tahap kultivasinya belum meningkat. Tetapi orang mungkin membayangkan betapa menakutkannya konsep dari langkah ke-8 dengan kultivasi 160.000 energi spiritual. Dan ketika jantung keabadian Long Hao Shen berdenyut, keluaran energi spiritualnya mencapai 160.000 penuh, yang berarti tahap kultivasinya masih pada langkah ke-8, tetapi tingkat kekuatannya benar-benar mencapai langkah ke-9, hanya kekurangan beberapa kemampuan luar biasa yang muncul pada langkah ke-9. Transfer energi spiritual dan kekuatan ledakannya bahkan melampaui dari langkah ke-9 dengan jumlah energi spiritual yang sama. Jantung keabadian Yi Lai Kexi yang direkonstruksi ini memberinya benar-benar tangguh. Dalam kasus di mana wadah spiritual Long Hao Shen akan terisi, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya, dan itu jika tingkat kultivasinya tidak akan terus naik sementara itu. Dan dengan jantung keabadian ini, penyerapan energi spiritual Long Hao Shen menjadi jauh lebih cepat daripada manusia biasa dari langkah ke-8. Selama dia akan terus membuka wadah spiritualnya, dia akan melakukannya tentu tidak perlu waktu lama sebelum menembus langkah ke-9. Saat jantungnya pulih, jumlah energi murni di seluruh menara keabadian telah meningkat secara nyata. Dan saat ini, yang lain hampir semuanya mencapai hambatan dalam kultivasi mereka. Dengan energi murni yang sangat besar ini bebas untuk diserap, yang lain tidak perlu lama sebelum menghadapi batas wadah spiritual mereka. Peningkatan energi spiritual dapat menjadi jalan pintas berkat energi murni ini, tetapi pembentukan wadah spiritual tidak memiliki jalan pintas. Itu hanya dapat dicapai dengan mengkamulkan energi dan pemahaman spiritual sendiri. Jadi, kecepatan kultivasi mereka yang meroket sebelumnya mulai melambat pada saat ini, tetapi tidak peduli apa yang orang katakan, kultivasi mereka di menara keabadian ini jauh lebih cepat daripada di dunia luar. Dan, mereka baru saja menyerap sebagian kecil dari energi ini. Saat jantung Long Hao Shen berubah, detak jantung lain dilanjutkan. Di tengah detak jantung yang intens dan kuat, cahaya keunguan menyinari setiap skala. Cairan ungu di tanah sudah sepenuhnya menghilang, dan 6 pasang mata di beberapa kepala ini semuanya memiliki riak ungu di tengah-tengahnya.
Kepadatan dingin memenuhi raungan yang luar biasa ini, melampiaskan amarah dalam dirinya. Benar, Hao Yue telah terbangun, dan di tengah proses ini, tubuhnya mulai memancarkan fluktuasi yang intens. Kekuatan garis keturunan besar beroperasi dengan kecepatan secepat kilat, karena keenam kepalanya semuanya terlihat panik, penuh keinginan untuk kehancuran. Sejauh ini, rencana Kaisar Dewa Iblis melawan Long Hao Shen gagal total. 4 tahun kemudian, benteng pegunungan Tombal, kuil penyihir. Gadis bodoh, berhenti menunggu. Setelah lebih dari 4 tahun tanpa berita apapun, saya khawatir mereka. Seorang penyihir berpakaian kaya dengan gaun merah menyala mencoba membujuk gadis berseragam lengkap di depannya. Gadis ini memiliki rambut merah muda, tampak berusia 20-an. Cantik, penampilannya jauh lebih dalam daripada orang biasa, dan fluktuasi energi spiritual yang kuat menyebar tanpa pekamung bulu darinya. Saat ini, matanya dipenuhi dengan tekad dan keyakinan. Kakek Lin, jangan mencoba meyakinkan saya. Saya tidak akan meninggalkan kuil penyihir sebelum mendapatkan berita pasti tentang kematian mereka. Atau kamu tidak ingin aku di sini lagi? Mata penyihir tua itu berkaca-kaca. Li Xin, kamu benar-benar gadis yang baik. Ini adalah keberuntungan terbesarnya bagi Lin Xin itu untuk menemukan gadis yang baik sepertimu. Tapi dia bahkan tidak bisa menikmati keberuntungan besar ini. 4 tahun lalu, perang suci berakhir, iblis telah mundur, jadi, jika mereka masih hidup, tidak ada alasan bahwa mereka tidak akan kembali setelah sekian lama. Penarikan iblis juga sangat tidak bisa dijelaskan. Sinner, saya juga tidak mau percaya tentang kematian mereka, tetapi saya tidak tahan melihat kamu menyia-nyiakan hidupmu untuk menunggunya. Kamu masih muda. Untuk terus menahan waktu kamu lebih jauh akan mempengaruhi kebahagiaan seumur hidup kamu. Kakekmu Lin tentu saja bersedia bagimu untuk menemanimu di kuil penyihir, kamu lebih cocok untuk seorang cucu perempuan dibandingkan dengan itu. Tapi kakekmu Lin tidak bisa begitu egois. Saya tidak bisa membiarkan diriku mempengaruhi kebahagiaan masa depanmu. Benar, penyihir tua ini adalah kakek Lin Xin, kepala tambahan kuil penyihir Lin Chen. Dan gadis ini adalah Li Xin, dijuluki Mawar Neraka. Seseorang seharusnya tidak memiliki penilaian tergesa-gesa terhadap Li Xin karena menjadi seorang ksatria. Dia terkenal, dicintai dan dihormati oleh semua penyihir di benteng pegunungan Tombal, karena dia tidak pernah hanyut dari medan perang, meskipun telah terluka berkali-kali dalam pertempuran. Setelah Lin Xin pergi, dia tinggal di sini selama ini, bertarung bersama pasukan pemburu iblisnya. Karena perang suci hampir berakhir, kapten pasukan pemburu iblisnya Luxi telah tewas dalam penyergapan musuh, dan pasukan pemburu iblisnya akibatnya dibubarkan. Setelah berakhirnya perang suci, anggota lainnya pergi dengan cara mereka sendiri, kembali ke kuil mereka. Hanya Li Xin yang tersisa di sini, menunggu kembalinya Lin Xin. Selama 4 tahun ini, dia tetap berkultivasi di kuil penyihir, menemani Lin Chen menyelesaikan tugas berbakti Lin Xin. Lin Chen mendesaknya berkali-kali, tetapi dia masih melakukan apa yang seharusnya, dan tidak pernah setuju untuk pergi. Lin Chen sangat mencintai gadis ini yang awalnya harus menjadi cucu iparnya, tetapi dia merasa bahwa dia tidak bisa begitu egois. Lin Xin telah menghilang selama lebih dari 4 tahun, muncul untuk terakhir kalinya di benteng 1000 monster kuil Jiwal. Setelah menghabiskan begitu lama pertempuran di kedalaman wilayah iblis, peluang untuk bertahan hidup terlalu rendah. Lin Chen harus mengakui bahwa dia tidak ingin terus menyia-nyiakan masa depan Li Xin seperti itu. Kakek Lin, hentikan itu. Saya tidak akan pergi. Saya harus menunggu dia dan Hao Shen. Mereka pasti akan kembali. Air mata samar mengalir dari mata Li Xin. Bahkan jika dia bertindak keras, dia memiliki sisi lemah jauh di lubuk jantungnya. Dia jelas tahu dengan sangat jelas bahwa peluang bagi Lin Xin dan yang lainnya untuk masih hidup sangat rendah, tetapi bahkan jika hanya ada peluang kecil,
itu setidaknya beberapa peluang. Selama dia tidak melihat mayat mereka, Li Xin tidak akan mengakui kematian mereka. Ai, betapa bodohnya kamu. Oke, tetap di sini untuk saat ini. Setelah beberapa hari berlalu, kita akan berangkat ke pertemuan besar Bait Suci yang berlangsung sekali dalam 10 tahun di kota suci. Setelah berakhir, kamu setidaknya harus mampir ke rumah. Kamu sudah tahu tentang banyak surat yang dikirim ayahmu ke sana. Li Xin mengangguk dalam diam. Benar, bahkan jika dia tegas untuk menunggu Lin Xin dan Long Hao Shen di sini, dia setidaknya harus pulang kapan-kapan. Lin Chen tersenyum padanya, Xin kamu telah menembus langkah ke-8, dan memiliki banyak pengalaman bertarung. Pedang kamu yang disebut kakekmu dibuat khusus untukmu akan segera tiba. Setelah pertemuan besar kuil berakhir, apakah kamu merasa percaya diri dalam memperebutkan armor yayasan emas dari kuil ksatria kamu? Li Xin bukan gadis itu sejak saat itu lagi. Setelah 4 tahun berkultivasi dengan pikiran tunggal, dia menerobos kemacetan langkah ke-7 dan ke-8, menjadi ksatria peringkat pertama dari langkah ke-8. Setelah selamat dari perang suci ini sebagai pemburu iblis, kultivasinya telah membuat kemajuan besar, dan dia bahkan sudah menjadi pemakai armor mithril. Meskipun tantangan untuk armor yayasan emas masih sulit, Li Xin telah memerintahkan sepasang pedang berat tingkat epik untuk dibuat khusus untuknya. Itu menggunakan kekayaan yang awalnya Lin Chen persiapkan untuk cucu satu-satunya, tetapi Lin Xin belum kembali sampai sekarang, sumber daya ini malah digunakan untuk Li Xin. Perang suci pada tahun-tahun itu adalah bencana besar bagi aliansi kuil pada waktu itu. Jumlah tentara yang luar biasa dari aliansi kuil telah tewas selama 2 tahun perang ini di semua kuil termasuk, tetapi dengan cara yang sama, pihak iblis menderita kerugian besar. 4 tahun telah berlalu sejak berakhirnya perang suci. Awal pertemuan besar Bait Suci adalah peristiwa yang terjadi setiap 10 tahun sekali. Prajurit terbesar 6 kuil besar akan berkumpul pada kesempatan besar ini untuk bertukar pukulan, sambil membangun peringkat baru di antara ke-6 kuil. Hampir semua petinggi dari 6 kuil besar tahu bahwa pertemuan kuil besar yang satu ini benar-benar luar biasa. Menjadi pertemuan kuil besar pertama sejak akhir Perang Suci, itu tidak hanya akan menciptakan peringkat baru, tetapi terlebih lagi menentukan banyak kebijakan strategis. 2 tahun Perang Suci telah sangat menguras aliansi, tetapi pihak iblis juga menderita kehilangan kekuatan yang besar, dan 2 pilar Dewa Iblis bahkan dihancurkan. Aliansi kuil menjadi seperti pedang tajam yang diasah pada iblis, yang telah tumbuh sangat tajam. Sisi manusia tidak melemah setara dengan harapan Kaisar Dewa Iblis, tetapi malah menjadi semakin makmur setiap hari. Meskipun kekuatan aliansi kuil masih di bawah dibandingkan dengan kekuatan iblis, celah ini tidak selebar itu lagi. Jika generasi muda yang mengalami perang suci tumbuh, akan sulit untuk mengatakan selama berapa tahun pihak iblis akan dapat terus menekan aliansi kuil. Demi menjaga keunggulan iblis, Kaisar Dewa Iblis melemparkan dirinya ke sisi timur dan Laut Selatan. Meskipun beberapa binatang ajaib menghuni laut, itu bahkan lebih dipenuhi dengan makanan. Makanan bergizi tinggi sangat penting untuk meningkatkan kekuatan sisi iblis. Pertemuan besar kuil berada di ambang dimulai, dan itu bukan hanya pertempuran sederhana, tetapi juga kesempatan besar terbesar bagi 6 kuil besar, kontes besar dalam semua jenis aspek, untuk akhirnya menetapkan peringkat akhir kuil besar. Meskipun kontes seperti itu tidak mungkin 100% adil, aliansi kuil telah dikembangkan selama bertahun-tahun, yang terbaik sudah dilakukan untuk memastikan keadilan terbesar. Li Xin secara alami akan mengambil senjata atas nama kuil ksatria pada saat itu. Mendengar Lin Chen bertanya bagaimana perasaannya tentang menantang baju besi yayasan emas, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum di wajahnya. Kakek Lin, aku masih jauh di belakang. Bakat muncul dalam jumlah besar di aliansi, dan begitu banyak ksatria muda bermunculan di kuil ksatria kita.
Dengan beberapa armor emas yang tersedia, saya tidak ingin memperjuangkannya. Mari kita bahas ini setelah kekuatanku menjadi cukup. Lin Chen menjawab dengan bangga, bagaimana mungkin kekuatanmu tidak mencukupi? Setelah pedang vulkan saya selesai untuk kamu, bahkan menantang dari langkah ke-9 mungkin bukan tidak mungkin. Saya pikir kita harus memanfaatkan pertemuan besar kuil ini untuk langsung memilih armor yayasan emas untuk kamu. Li Xin tetap diam. Melihat raut wajahnya, Lin Chen secara alami tahu siapa dia berpikir tentang, gadis bodoh, jangan bilang kamu masih tidak mau menerimanya. Kamu bukan cucuku, tapi di mataku, kamu jauh lebih kuat dari Lin Xin kecil itu. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kepergiannya sepenuhnya, bahkan jika dia kembali hidup-hidup, saya tidak memiliki aset untuk ditinggalkan. Jika kamu masih mengenali kakek ini, berhentilah menolak saya, atau saya akan marah. Jangan bilang kamu ingin aku membawa barang-barangku di peti matiku saat aku pergi. Dan karena pedang ksatria sudah dibuat, untuk apa aku menyimpannya? Mata Li Xin memerah, kakek Lin, kamu benar-benar baik padaku. Lin Chen tersenyum sebagai jawaban, jangan bilang kamu tidak memperlakukan kakekmu dengan baik. Jangan terlalu memikirkannya. Berusahalah sebaik mungkin selama periode ini untuk membuat pertunjukan yang bagus di pertemuan besar bait suci. Ini berbeda dari sesi yang berbeda karena perang suci 4 tahun lalu, saya khawatir akan ada lebih banyak variabel. Ini juga merupakan peluang besar bagi aliansi. Li Xin merasa terharu, mengangguk ringan. Lin Chen adalah petinggi kuil penyihir, tetapi pada akhirnya, karena dia berasal dari kuil ksatria, ada banyak hal yang Lin Chen tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengannya. Dia hanya bisa memberinya peringatan yang tidak jelas, yang sudah cukup mengingat kecerdasannya.